Kalian sering nggak merasa sensitif berlebihan sama reaksi orang lain, entah perkataan, gesture, atau nada suara, sampai punya asumsi yang dibangun sendiri? Ternyata asumsi itu nggak ujuk-ujuk ada. Mungkin itu adalah respon dari kejadian masa lalu yang belum terselesaikan hingga hari ini. Kalau kita nggak cepet-cepet buat aware atau menangani situasi tersebut, khawatirnya hal tersebut akan menghambat banyak aspek dalam kehidupan kita, relasi ke diri sendiri, dan relasi ke orang lain. Di buku ini, ada salah satu penulis namanya Kak Rian Adriandi. Beliau adalah pembuat film Jumbo dan Nawila. Bayangin seorang pembuat film anak yang hangat, ternyata juga punya kenangan masa kecil yang tidak menyenangkan. Karian berbagi kisah sebagai seorang anak berada di tengah konflik orang tua dan neneknya. Sang ibu secara nggak sadar menjadikan Kak Rian simbol dari kesuksesan. Hal itulah yang bikin Kak Rian jadi memperhatikan ekspresi ibunya. Apakah ibunya marah ketika prestasinya turun, ataukah tersenyum saat dia bawa kabar bahagia. Sampai suatu titik, semua pencapaian itu ternyata nggak bikin Kak Rian lega. Ternyata semua yang dia kejar ini tuh bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi ekspektasi dari keluarga. Untuk lepas dari perasaan perfeksionis tersebut, Kak Rian pun mulai belajar untuk menerima kegagalan. Gak lagi hanya terpaku mendengar suara nenek, suara mama, tapi bener-bener dengerin diri sendiri maunya apa. Menurutku cerita Kak Rian ini benar-benar menggambarkan perjuangan seseorang untuk pulih dari hal yang tidak menyenangkan saat kecil. Inilah yang mungkin banyak orang bilang ada sisi inner child yang terluka. Beliau mengarahkan sisi inner child yang terluka ini untuk bangkit pulih, reparenting diri lagi, bahwasanya kita nggak apa-apa buat nggak sempurna, kita bisa mengejar apa yang kita inginkan, kita juga nggak boleh terlalu menekan diri saat gagal. Kisah Karin ini hanyalah salah satu dari 13 cerita dalam buku ini, judulnya Paduan Tanpa Suara Yang Didengar atau PTSD. Isinya memang kisah nyata tentang trauma anak-anak disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kekerasan, pelecehan, trauma pasca bencana, dan bullying. Aku bisa membayangkan perasaan setiap penulis pasti berat untuk mengungkit luka lama. Yang paling bikin aku senang sama buku ini, setiap cerita itu ada tanggapan dari terapis yang bikin aku merasa terapis ini bicara sama diriku juga. Kalau teman-teman punya sebuah permasalahan yang terkait dengan masa kecil dan masih membawa trauma sampai hari ini, teman-teman bisa coba baca buku ini. Menurut aku ini cukup menggambarkan nih, kalau kita pergi ke profesional bakal ditanggapinnya tuh kayak gimana. Hopefully buat teman-teman yang lagi berjuang sama luka yang mungkin memang belum bisa dibagikan sampai hari ini, semoga buku ini bisa jadi teman pulih.